Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jadi, untuk tugas mingguan kali ini tuh kita ada study case di mana sebuah perusahaan box art memproduksi dua jenis kemasan, kotak kardus dan box plastik. Untuk memproduksi satu unit kardus diperlukan 1,5 jam pemotongan dan 1 jam untuk finishing. Sedangkan satu unit box plastik membutuhkan 2 jam pemotongan dan 2 jam finishing. Nah, kapasitas maksimum yang tersedia itu 160 jam untuk pemotongan dan 150 jam untuk finishing. Tiap unit kotak kardus memerlukan modal 6.000 dan dijual seharga 12.000 yang nanti akan memberikan keuntungan bersih sebesar 6.000 per unit. Sementara itu, box plastik membutuhkan 8.000 modal dan dijual seharga 15.000. Jadi untuk bersihnya 7.000 per unit. Nah, yang harus kita cari itu kombinasi jumlah kotak kardus dan box plastik yang harus diproduksi agar keuntungan bersihnya itu dapat maksimal dengan mempertimbangkan batasan waktu produksi yang tersedia. Ya. Jadi di sini kan kita harus cari kombinasi jumlah kotak kardus dan box plastik. Jadi untuk cari keuntungan bersih maksimal. Jadi untuk fungsi tujuannya itu kita fokus ke keuntungan bersihnya aja ya, di mana 6.000 per unit buat kotak kardus dan 7.000 per unit buat box plastik yang dimana itu nanti bakal jadi fungsi tujuannya yang di sini. 6.000 X1 dan 7.000 X2, di mana X1 itu kotak kardus dan X2-nya itu box plastiknya. Terus kita juga harus menerapkan fungsi batasannya juga, di mana fungsi batasan pertama itu untuk waktu pemotongan, di mana waktu pemotongan untuk kotak kardus itu 1,5 jam dan waktu pemotongan untuk box plastik itu 2 jam. Jadi 1,5 X1 ditambah 2 X2 dan total itu nggak boleh lebih dari 160 jam. Makanya kita di sini pakai kurang dari 160. Itu juga buat yang finishing, di mana finishing kotak kardus, yang kotak kardus itu butuh 2 jam dan finishing box plastik juga butuh 2 jam. Dengan batas nggak boleh lebih dari 150 jam, makanya di sini 2x1 tambah 2x2 kurang dari atau sama dengan 150. Nah, ada lagi yang itu X1 sama X2-nya itu total ya. Nggak boleh lebih dari 160 tambah 150, yaitu 310 jam. Dan fungsi batasan yang terakhir, X1, X2 harus besar 0, iyalah. Kan lu mau nyari keuntungan, nggak mungkin nggak lalu ngebikin barang gitu. Oke, jadi apa yang harus dilakuin? Jadi kita masukin fungsi tujuan dan fungsi batasannya ke dalam tabel yang udah gue buat ini. Dibuat, dimasukin. Kalau udah, dan di sini juga ada ini ya, total maksimumnya. Nah, kalau udah, kita masukin rumus sum produk. Produk, kita klik tab, kita blok ini dan ini, lalu titik koma, dan kita klik bagian solusi optimal yang ini, teman. Lalu kita Fn F4, kita kunci dia, baru kita enter. Nah, kayak gini rumusnya, teman. Lalu kita tempel ini ke bawah juga. Nggak akan ya, bawah. Tempel. Oke, udah. Terus, kalau udah seperti ini, kita ke bagian menu, bagian data. Sini bagian menu bar, kita ke data, terus kita ke solver. Kita reset all dulu. Nah, untuk objektifnya yang ingin kita cari itu kan total keuntungan, berarti kita pasang di sini, teman. Ini. Nah, karena kita nyari total keuntungan yang paling besar, makanya kita di sini pilih maksimal bukan minimal. Kita pilih maksimal. Changing variable kita pilih yang ini. Nah, terus ini kita pilih yang ini, teman. Ini. Dan juga tandanya harus sama kayak yang di sini, teman. Kita pilih yang ini. Oke, kita add lagi ini. Tandanya sama, pastiin sama ini. Kita add lagi ini. Tandanya ini. Oke, tambahin lagi. Ini 2 langsung, teman. 2. Dan tandanya harus diubah karena nggak sama kalian. Constraint-nya kita pilih yang ini. Oke. 1, 2, 3.
4, 5. Karena tadi gue nginput 2 di sini. Dan untuk ini kita pilih simplex LP, linear program. Kita klik solve. Oke. Nah, jadi kelihatan nih teman-teman, untuk hasilnya itu kita harus ngebuat 106 kotak kardus dan 0 box plastik buat dapetin keuntungan sebesar 640.000. Itu untuk software Excel Solver. Oke, lanjut untuk software yang kedua setelah Excel itu kita pakai Lingo. Di mana max ini tuh sebagai fungsi tujuan yang bakal kita cari, yaitu sama kayak tadi, hampir mirip kayak tadi, cuman ini lebih ringkas, yaitu 6.000 X1 tambah 7.000 X2, di mana X1 itu sebagai kotak kardus dan X2-nya sebagai box plastik. Dan ini tuh fungsi tujuannya, fungsi batasan yang persis sama kayak yang di Excel tadi, 1,5 X1 tambah 2 X2 kurang dari sama dengan 160. Ini sebagai fungsi batasan untuk waktu pemotongan, dan yang bawahnya itu sebagai fungsi batasan untuk waktu finishing. Dan di bawah itu sebagai fungsi batasan untuk total waktu yang boleh kita pakai, itu totalnya 310 jam. Jadi kalau misalnya kita udah tulis nih fungsi tujuan dan fungsi batasan di sini, kita klik yang di bagian atas tuh menu ada namanya solver. Terus kita klik solve atau bisa juga klik control. Kita solve. Nah, hasilnya sama kayak yang di Excel tadi, teman, di mana kita tuh kalau mau dapat keuntungan terbesar itu kita harus buat 106 kotak kardus, 106 X1. Yang nantinya kita akan dapat 640.000 total keuntungan bersih. Dan kita nggak ngeproduksi box gitu. Di sini nol tulisannya sama kayak tadi. Itu untuk software Lingo. Oke, untuk software yang ketiga itu kita bakal pakai yang namanya POMQM, teman-teman. Dan step awal kalau kita pakai POMQM itu kita ke modul, terus kita cari linear programming karena kasus yang kita harus selesai itu merupakan kasus dari linear programming. Kita klik kasus, terus kita klik new. Nah, ini untuk titelnya gue tulis aja 33 NIM. Nah, untuk number of constraint-nya di sini kan kita ada pemotongan, ada finishing, sama total waktu yang fungsi batasan ketiga tuh yang S1 tambah X2 kurang dari sama dengan 310. Jadi di sini kita harus pakai 3 number of constraint. Dan di sini objektifnya karena kita nyari keuntungan terbesar, makanya kita ambil yang maximize atau maksimalkan. Kita klik OK. Nah, nanti bakal ada kayak gini teman-teman. Nah, ini X1-nya ini nggak akan go away ya teman-teman. Anggap aja kalau X1 tuh si apa tadi? Kotak kardus, X2-nya tuh box plastik. Nah, untuk maksimasinya tadi kan setiap keuntungan bersih dari kotak kardus itu kan 6.000. Kita tulis 6.000. Sini kita tulis 7.000. Ini fungsi tujuannya di bagian atas nih. Nah, untuk constraint satunya di sini gue bakal tulis waktu pemotongan. Keduanya gue tulis waktu finishing. Yang ketiganya gue bakal tulis jumlah unit produknya. Ini kan tadi 1,5 ya. Oh ya, uh, untuk di POMQM ini tuh dia nggak bisa masukin koma, teman-teman. Tahu kenapa? Coba gue tulis 1,5 ya. Jadi nggak bisa. Kalau gue tulis 1,5, yang artinya koma juga, itu dia jadi 15. Jadi untuk POMQM ini kasusnya itu untuk waktunya itu bakal gue tambahin 10, teman-teman. Bakal gue kali 10. Jadi di sini kan X2,
Untuk box plastik ini kan perlu waktu pemotongan 2 jam. Jadi gue bakal tambahin 20 buat ngakalin si 15 ini yang nggak bisa jadi 1,5 gitu. Untuk waktu finishingnya satu dan ini 10 dan ini juga 20. Jumlah unit produknya di sini satu max. Nah, di situ kita perhatiin dulu sini teman. Ini kan sama kayak fungsi batasan yang udah kita terapin tadi. Terus juga sama kayak fungsi tujuan yang emang kita cari tadi. Nah, kalau emang dirasa ini semua udah pas dan nggak ada yang salah, ya perlu diingat ya kalau X1 tuh tadi sebagai kotak kardus dan X2 itu sebagai box plastik. Kalau kita klik solve, kalau udah semua kita ke hijau ini, yang paling mentereng ini kita klik hijau. Oh, teman ini gue lupa masukin totalnya. Harusnya di situ 160, di sini 150, sini 310. Gue lupa perhatiin di sini. Pokoknya harus sama kayak fungsi batasan yang tadi kita bikin di Excel. Kita klik solve. Nah, hasilnya bisa dibilang sama, teman-teman. Di sini dia 10,67. Kenapa? Karena gue nambahin 0 di sini. Jadi harusnya di situ 106,7. Kalau 0 hilang. Jadi di situ 106,7. Jadi intinya tuh kita bakal memproduksi 106 kotak kardus dan 0 box plastik dengan keuntungan yang bakal kita raih itu besar 640.000. Di sini 640.000 kenapa? Karena gue nyimpen koma tadi, yang tadi. Oke, itu untuk software HomeKit. Nah, untuk software R Studio, yaitu software selanjutnya kita pakai software R Studio. Nah, untuk software R Studio ini, yang harus kita lakuin itu yang pertama kita ketik yang namanya install package teman, buat install yang namanya LP Solve atau Linear Programming Solve. Dimana kita bakal install tools-tools yang bisa dipakai memang buat nyelesain buat nyelesain solusi linear programming. Terus lanjut kita harus ketik juga di sini memuat library. Ini buat manggil si sistemnya itu buat bisa ngejalanin si linear programming solve-nya. Nah, lanjut yang harus kita lakuin selanjutnya itu kita harus mendefinisikan koefisien fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan teman-teman, di mana kita bakal masukin di sini 6.000 X1 dan 7.000 X2, di mana 6.000 duluan ya baru 7.000. Lanjut, terus kita langkah selanjutnya yaitu kita harus cari koefisien sisi kiri dari batasan. Dari batasan berarti teman-teman, berarti dari koefisien batasan tadi yang udah kita terapin yang di mana 1,5, 1,2, 1,2 dan 1,1. Ini fungsi batasan yang dari awal dari Excel kita pakai, teman-teman. Lanjut, kita mendefinisikan jenis batasan. Oke, jadi di sini tuh kita definisikan kan definisi fungsi batasan 1, 2, 3 itu kan sama ya, kecil sama dengan, kecil sama dengan, dan kecil sama dengan. Jadi fungsi batasannya tuh kita masukin di sini teman, kecil sama dengan. Baru kita mendefinisikan nilai kanan dari batasan 0,73. Nah, nilai kanan tadi kan kalau dari tadi kan nilai kiri, ini sekarang nilai kanan di mana batasnya, di mana ini kan tadi fungsi batasan dari pemotongan ya. Itu kan 160. Ya, kita itu juga tulis 160. Berurut teman-teman dari atas ke bawah. Kalau ini dari kiri ke kanan. 150, 160, 150 dan 310. Nah, habis itu kita tulis menyelesaikan masalah pemrograman linear dengan rumus kayak gini. Setelah dirasa ini semua udah pas, udah bisa, kita ngerannya atau jalanin program itu satu-satu teman, gak bisa langsung
semua. Jadi kita blok ini dulu, dua baris dulu pertama, kita run. Oke, udah. Oke, udah tuh. Sampai ada tulisan package LP soft successfully unpacked. Dan kalau ini udah selesai, kita lanjut ke blok yang ini, kedua. Nah, kalau udah tulisan kayak gini, itu baru bisa dilanjut lagi, teman-teman. Untuk blok ketiga, itu dari mendefinisikan koefisien fungsi tujuan, kita blok langsung semua sampai ke bawah. Baru kita run. Nah, kelihatan hasilnya, teman. Jadi, eh, nilai optimal dari X1 itu sebagai kotak kardus, itu hasilnya juga sama, yaitu kita harus bikin 106 kotak kardus untuk menghasilkan keuntungan bersih sebesar 640.000. Jadi, kesimpulannya, teman-teman, dari kasus tadi itu intinya kita kan pakai 4 software yang dimana kita pakai Excel, kita pakai PomCam, kita pakai Lingo, dan kita pakai RStudio. Hasilnya sama. Dimana kalau emang kita mau cari hasil keuntungan terbesar, kita harus memproduksi 106 kotak kardus X1 untuk mendapatkan hasil 640.000. Nah, meskipun yang diminta itu kombinasi, teman-teman, tapi yang kita cari itu kan keuntungan maksimal ya. Jadi mau kita bikin nol pun nggak masalah karena yang kita cari keuntungan maksimal, keuntungan terbesar. Jadi makanya kita dapatnya di sini 106 kardus atau 106 X1. Dan keuntungan terbesar yang kita dapat dari itu adalah sebesar 640.000. Oke, ya itu untuk sekian aja teman-teman dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf kalau emang ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.